biasanya kita jam 7:15, malah kali ini jauh banget terlempar sampai 7:44 gitu. Karena ini juga saya tadi habis ini dari luar ada acara gitu kan gitu. Jadi baik, langsung saya mulai aja ya teman-teman, nggak apa-apa lah ya jumlah kita segini gitu. Mudah-mudahan kita yang sedikit ini bisa mendapat banyak yang ilmu dan teman-teman juga lebih gampang pahamnya gitu lah ya gitu. Baik, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada malam ini saya pengen ngajarin teman-teman secara garis besarnya tuh cara FYP. Nah, buat teman-teman yang belum tahu FYP itu apa, di kalangan generasi saya itu yang dimaksud FYP itu biasanya kepanjangannya F for your pack. Kepanjangannya for your pack atau bahasa Indonesianya untuk tampilan halaman utama kamu gitu kan. Nah, ketika kita FYP, otomatis konten kita tuh di sini ada yang nonton TikTok nggak di sini? Ada nggak yang nonton TikTok? Mungkin Karini atau Kayuli main TikTok nggak? Enggak main TikTok. Nggak main TikTok ya? Kalau Instagram? Instagram ada, cuma jarang posting. Nah, yang dimaksud FYP itu, ketika kita posting konten, ternyata konten kita itu viral, bahasanya kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan FYP. Jadi konten kita tuh istilahnya booming gitu kan. Yang nonton ada sekitar 100.000 gitu. Nah, kebetulan kalau misalnya teman-teman nggak main TikTok, sebenarnya masih sama juga sama Instagram gitu kan yang nampilin konten gitu. Nah, di sini saya ada konten yang penontonnya itu sekitar 55 ribu lah gitu kan. Jadi ada sekitar 55 kepala yang menonton konten saya gitu. Nah, saya ke teman-teman, kira-kira kalau misalnya ini teman-teman pasang konten jualan gitu kan, yang nonton itu sekitar 55 ribu, kira-kira ada closing nggak kira-kira dari sana? Gitu. Itu bukan 500 ataupun 50 ya, tapi yang nonton tuh ada sekitar kepala 55 ribu. Ada 55 ribu nih yang nonton konten kita, kira-kira itu ada potensi closing atau enggak teman-teman? Ada. Banget, ada, malah tinggi gitu kan gitu. Nah, jadi pada malam hari ini saya pengen ngajarin teman-teman gimana sih kita jualannya menggunakan konten, dan konten itu bisa booming gitu kan, dan itu bahasanya kita dapat promosi secara gratis gitu kan. Artinya ketika konten kita FYP itu kita dapat, jadi sebenarnya itu ada dua cara tuh kita pengen konten kita banyak penonton gitu kan. Cara yang pertama cara yang berbayar, atau biasa kita sebut dengan cara ngiklan. Jadi kita ngebayar si sebuah platform untuk mendorong konten kita biar dia FYP, biar dia booming gitu kan. Cara yang kedua itu yang namanya organik. Nah, untuk organik ini itu tuh biasanya konten-kontennya tuh konten-konten bagus, kalau bukan bagus, lucu, menarik, informatif gitu kan gitu. Makanya kalau misalnya kalau di Reels atau Instagram kan di sini ada bagian sini nih. Di bagian sininya nih. Yang Reels ini kan videonya kayak gini nih. Nah, biasanya tuh konten-konten yang muncul di sini tuh konten-konten yang udah nonton, yang ditonton itu udah jutaan kali. Minimal yang like itu udah di atas 30.000 kali gitu. Nah, itu yang pengen aku ajarin ke teman-teman pada malam hari ini gitu. Untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Udah ngerti apa yang dimaksud dengan FYP? Iya. Oke, FYP itu atau itu bahasa sayanya, bahasa generasi saya. Ya bahasa umumnya sih viral gitu, konten kita viral gitu. Gitu. Ini saya mau coba share screen dulu. Kak Kadil mau nanya. Oke, silahkan. FYP singkatannya apaan? FYP itu for your pack. Oh, for your pack. Untuk halaman kamu. Jadi kayak yang direkomendasikan tuh halaman-halaman yang bagus gitu kan. Konten-konten yang bagus gitu. Bahasa lainnya sih ini booming gitu. Bahasa ini viral gitu kan bahasa ininya sekarangnya gitu. Nah, sini teman-teman kebanyakan nggak main TikTok ya berarti ya? Belum, jadul. Oh, ini nih kalau Facebook main nggak Facebook? Enggak. Enggak ada. Juga. Terus apa dong yang dimainin? Jarang. Waduh. Kalau ini Kerja. Instagram? Apa? Ya, Instagram? Apaan, Kak? Instagram. Nggak punya. Gimana saya ngajarin teman-teman aja konsep dasarnya nggak paham? Makanya saya
Malu. Ya wajar sih sebenarnya, emang gini juga. Aku juga ini. Jadi sebenarnya tuh saya juga ini, saya sedikit cerita. Saya tuh umurnya tuh sekarang masih di bawah 20 tahun nih. Nih. Mungkin kalau segi muka apakah kelihatan boros atau enggak, teman-teman nilai aja gitu kan. Tapi sekalipun umur saya di bawah 20 tuh, saya selalu open minded, selalu terbuka sama orang-orang yang lebih tua dari saya gitu kan. Bukan kayak bilang so berilmu gitu kan. Tapi saya tuh lebih senang mengajarkan mereka tuh hal-hal yang belum mereka ketahui tentang teknologi, tentang perkembangan dunia. Dan biasanya generasi kayak, maaf ya, kayak teman-teman itu biasanya kayak dia, Kayak saya. ya dia tuh kayak gimana ya, dia tuh menyikapi teknologi itu lumayan lemot gitu kan, lumayan kurang update bahasanya gitu. Dan ketika itu juga sebenarnya bisa menjadi apa ya, pisau yang bisa membuat kita sulit ke depannya ketika kita nggak memahami perkembangan dunia ini. Minimal kita tahu basicnya gitu gitu. Itu paham ya? Ya, paham. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman tuh kalau jualannya masih di WhatsApp nggak apa-apa gitu kan. Cuman kalau mau ranah yang lebih kerennya lagi, teman-teman bisa menggunakan Facebook, Instagram, ataupun TikTok gitu. Nah, atau YouTube. YouTube juga nih. Teman-teman tahu kan YouTube? Tahu. Tahu. Ya, alhamdulillah deh masih tahu gitu. Oke, saya ambil contoh dari YouTube aja ya, kebanyakan biar teman-teman ada gambarannya juga gitu. Ini saya coba buka YouTube dulu. Nah, tampilan biasanya YouTube kan kayak gini nih teman-teman. Di ini kan kayak gini kan, ini nggak penting banget sih gambarnya, tapi biasanya tampilan umumnya kayak gini gitu kan. Nah, di bagian bawahnya itu ada tulisannya short. Short itu biasanya dia nampilin video-video pendek gitu loh. Video-video pendek yang durasinya itu sekitar 15 sampai 30 detik. Dan paling panjang itu biasanya 1 menit doang gitu kan. Nah, namanya aja short video, video pendek bahasa Indonesianya kan gitu. Nah, sekarang di zaman yang sekarang, orang itu lebih suka menonton konten-konten yang durasinya pendek, to the point gitu kan. Kayak ada konten lucu, ya udah ini langsung poin lucunya, nggak ada kayak basa-basi di awal gitu kan. Langsung to the point-nya aja gitu. Poin yang kayak, oh ini lucu-lucu nih. Dan ketika kita nonton lucu-lucu tuh, kita share ke teman-teman kita kan, biasanya kayak gitu. Hey. Nah, aduh, aku juga ini sih, saya juga nyusun materinya ini. Aku kira teman-teman udah main TikTok gitu kan, udah apa ya, udah tau lah yang namanya perkontenan gitu. Karena teman-teman belum tahu, mungkin materi ini kita nggak bahas dulu gitu. Karena buat apa saya bahas kalau teman-teman basicnya aja belum tahu gitu kan, gitu. Nah, ya, tapi teman-teman gak usah khawatir gitu kan. Saya bakal ngebahas ini, tapi sebelum itu saya pengen teman-teman paham basicnya dulu gitu kan, gitu. Jadi tetap kita pelajari, cuman ini terlalu tinggi gitu. Jadi ibarat tangga itu ketika kita langsung melangkah ke tangganya keempat, itu kemungkinan besar kita bakal jatuh dan nggak bisa meraihnya gitu. Makanya biar kita bisa berarti ilmu kita juga bisa dipakai, kita belajar dari tangga 1 dan 2 dulu gitu kan, gitu. Jadi ini materinya, aku kira teman-teman udah paham tentang aplikasi TikTok gitu kan. Nah, karena teman-teman belum tahu, saya pengen cerita dulu nih tentang aplikasi konten yang sering dipakai di era sekarang gitu. Itulah ya bahasanya gitu. Jadi di era yang sekarang, mungkin kalau di eranya teman-teman, orang tuh viral itu ketika dia masuk televisi, betul nggak teman-teman? Ketika dia masuk TV di Iya, wawancara, betul. Betul, dulu. dia masuk TV, dia viral, dia terkenal gitu kan, betul nggak? Betul, dulu kayak Oke, gitu. betul, itu dulu ya gitu. Nah, kalau kita amati lebih dalam lagi, apalagi di dunia perkotaan, yang namanya televisi itu sudah jarang banget ditonton. Kita kebanyakan nontonnya di HP gitu pun. Bahkan gara-gara TV ini ya, televisi itu udah mulai hampir punah tuh dulu, gara-gara dia nggak ada update-nya gitu kan. Akhirnya ini si TV itu berusaha berpikir ulang gimana produknya televisi itu masih bisa laku di pasaran. Akhirnya ada yang namanya televisi Android, yang dimana televisi itu berbasis seperti Android gitu kan. Dia bisa nonton YouTube, nonton film. Pernah dengar nggak teman-teman televisi Android? Atau mungkin ada yang punya? Iya, Smart TV ya, bukan? Namanya Smart TV, betul. Nah, udah mulai connect nih. Udah mulai enak nih saya jelasinnya gitu kan, gitu. Nah, karena seiring perkembangannya waktu, dan kalau kita amati stasiun-stasiun TV itu juga kebanyakan ini penontonnya itu udah mulai turun di televisi gitu kan. Jadi mau nggak mau dia ada yang beralih di YouTube. Jadi dia buat konten upload di YouTube gitu.
gitu teman-teman. Nah, terus kita ngaksesnya YouTube kan bisa dari laptop, dari HP, smart TV gitu kan, gitu. Nah, semakin zaman berkembang gitu. Apa ada yang bertanya? Nggak ada ya? Oke. Semakin zaman berkembang gitu kan, orang tuh udah mulai bosan sama video-video yang panjang gitu kan. Orang tuh lebih suka video-video yang pendek to the point. Itu karakteristiknya yang sekarang gitu. Jadi kayak ada video tuh ya ini yang pendek-pendek aja. Nah, kebetulan di platform kayak TikTok, Reels itu platformnya Instagram, short video platformnya YouTube, dia tuh punya platform yang dimana dia menyediakan yang namanya short video atau video pendek. Video pendek itu yang durasinya sekitar 15 sampai 60 detik. Itu paling tinggi tuh 60 detik gitu kan gitu. Biasanya tuh umumnya 15 sampai 30 detik gitu. Nah, ternyata dengan menggunakan platform seperti TikTok, Instagram, terus apalagi YouTube short video gitu. Itu tuh bisa mengubah hidup kita 180 derajat gitu kan. Sama halnya ketika gini nih, ketika kita masuk televisi, kita terkenal. Itu biasanya kan perubahan hidup kita tuh kayak berubah 180 derajat lah gitu kan. Awalnya mungkin kita susah gara-gara terkenal kita jadi gampang banget, mulai dari gampang jualan karena kita dikenal orang, dikenal seluruh Indonesia, gampang ada ajakan ini karena kita udah punya relasi dan dikenal gitu kan. Kalau di zaman dulu kita di televisi gitu kan, kita diundang di stasiun TV itu udah kebanggaan banget gitu kan gitu. Nah, ternyata zaman sekarang itu malah lebih mudah lagi kita terkenal gitu kan. Bahkan nggak menutup anak kecil sampai orang dewasa pun, sampai nenek-nenek sekalipun terkenal gitu kan lewat TikTok gitu. Ternyata di TikTok ada anak kecil, dia juga viralnya gara-gara dia jago edit video gitu kan. Ada juga yang ngetren tuh di TikTok umur kakek-kakek 60 tahun, biasanya disebut babe gitu kan. Dia latar Iya, sebagai ojol. Dia sama terkenal. nenek-nenek mandi lumpur, Kak. Nah, itu juga ada yang ini ya, walaupun ada beberapa yang kayak dalam tanda kutip dia ngemis dengan mandi lumpur sempat viral itu kan gitu. Tapi sekarang TikTok sudah ini mengblokir akun yang enggak ini, yang enggak yang kayak mandi-mandi lumpur gitu lah ya gitu bahasanya gitu. Oke, sampai sini udah ada ini ya, udah ada apa udah tangkap lah ya tentang TikTok Iya, jelas gitu ya. Gitu. iya, Kak. Nah, jadi teman-teman boleh download TikTok habis ini gitu kan. Nah, saya jelasin dulu. Mungkin teman-teman ada yang berasa kayak, wah TikTok apaan sih, aplikasi joget-joget doang gitu kan. Gitu kan. Wah TikTok, banyak cewek-cewek yang kebuka auratnya gitu kan. Kayak banyak cewek-cewek yang gak benar. Itu emang benar, emang ada di TikTok. Cuman di TikTok itu ada yang namanya algoritma gitu. Algoritma apa Mas Adil gini? Ketika saya nonton video, tiba-tiba saya misalnya ada ceramah nih, ada ceramah, anggaplah Ustaz Abdul Somad lah ceramahnya gitu kan, saya like, tiba-tiba ada lagi tuh kontennya, saya like itu suka ya, kita sukai kontennya, kita love kontennya gitu kan, saya like lagi kontennya gitu kan. Nah, nanti secara algoritma ngebaca, algoritma itu kayak apa istilahnya, kayak artificial intelligence atau kecerdasan buatan gitu kan. Ketika saya suka ceramah, nanti ke depannya konten yang ditampilkan saya itu seputar tentang ceramah, apakah itu dari Ustaz Abdul Somad, Ustaz Felix Xiao, tuh dan lain sebagainya ya. Dia bakal nampilin konten-konten seperti itu. Jadi ketika kita misalnya udah suka konten traveling, jalan-jalan gitu kan, nah nanti ke depannya konten yang paling sering muncul di tampilan kita tuh tentang jalan-jalan gitu. Ketika kita suka konten masak-masak, maka algoritmanya TikTok kita nanti kebanyakan munculnya konten masak-masak gitu. Oh gitu. Iya, itu enaknya. Jadi ada semacam artificial intelligence. Jadi ketika kita sudah ngeklik tentang masak-masak, maka biasanya tuh beranda kita muncul banyak tentang info masak-masakan. Baik itu tempe osang apa orang aring, apa osang aring ya nama itu. Atau tentang ayam bakar, ayam goreng gitu. Dia bakal muncul semua gitu. Nah, biasanya orang yang FYP-nya ada cewek-cewek joget gitu. Nah, itu biasanya kemungkinan dulu-dulu dia juga sering ini like cewek-cewek gitu kan. Makanya algoritmanya itu dia kebanyakan cewek-cewek yang muncul gitu. Jadi sebenarnya ya sepintar-pintar kita aja atur algoritmanya gitu. Gitu. Itu sampai sini ya. Jelas ya sampai sini. Ya, jelas. Oke. Nah,
Apa sih manfaatnya FYP? Apa sih manfaatnya ketika kita konten kita booming gitu kan? Gitu. Yang pertama, ketika konten kita booming, otomatis konten kita menjangkau banyak orang, menjangkau banyak audiens. Itu yang pertama gitu. Dan itu gratis gitu. Bayangkan nih saya upload konten. Bayangkan bahasa kasarnya kayak gini teman-teman, bahasa bahasa kasarnya ya. Kita buat film gitu kan, film. Terus tiba-tiba yang nonton itu film itu yang beli tiketnya itu ada sekitar 100.000 orang gitulah contohnya lah. Nah otomatis itu keuntungan banget bagi kita, apalagi misalnya kita kontennya tersampaikan kepada si penonton gitu kan. Anggaplah saya pengen ngejual ini tuh skincare yang bisa menghilangkan flek hitam gitu kan contohnya. Tersampaikan tuh ke penonton. Walaupun nggak orang beli semua, tapi paling ada pasti ada beberapa yang beli gitu kan. Logikanya kayak gitu. Gitu. Jadi kita kayak dapat promosi gratis gitu. Gitu. Itu yang pertama, jangkauan audiensnya meningkat. Jangkauan yang kedua adalah followers kita naik gitu kan. Bentar ada chat, bentar. Nah, yang kedua itu followers kita naik. Followers itu apa Mas Adil? Jadi di akun Instagram itu atau akun TikTok atau di YouTube itu ada yang namanya, kalau YouTube namanya subscriber gitu kan. Nah, atau bahasanya pengikut gitu kan. Ketika followers kita meningkat atau kalau di Facebook itu biar teman-teman tahu ini nih, pertemanan gitu kan. Cuman kalau di Facebook kan indikator kita berteman ketika kita saling konfirmasi nih. Anggaplah saya mengajukan pertemanan sama Karini gitu kan, contoh. Tiba-tiba Karini ACC. Akhirnya saya sama Karini saling berteman gitu kan. Kalau di TikTok sama Instagram, Karini cukup subscribe atau follow akun saya nggak perlu ACC kembali, tapi nanti ke depannya konten-konten saya bakal sering muncul ke Karini gitu. Itu yang namanya followers kita meningkat. Jadi semakin kita punya followers meningkat, otomatis audiens kita tuh makin banyak dan terjaga gitu. Jadi yang pertama itu menjangkau audiens, itu ibaratnya mencari orang nih. Anggaplah saya pakai Toa nih kan, Toa mengumumkan saya ngejelasin apa lah gitu kan. Tiba-tiba ada yang suka, akhirnya mereka masuk di ruangan saya lah contohnya gitu. Nah, ketika mereka masuk di ruangan saya, itu jatuhnya followers, itu jatuhnya pengikut saya, itu jatuhnya orang-orang yang suka sama konten saya gitu. Bahasanya kayak gitu gitu. Oke. Terkait 1 dan 2 jelas ya. Jelas. Oke, jadi Jelas. satu itu kita nge-create atau ngebuat orang baru gitu kan. Ibarat kayak gini nih, anggaplah Kak Rini, Kak Yuli, Kak Anissa, kita nggak saling kenal gitu kan. Nah, akhirnya saya ngebuat konten Kak Rini, Kak Yuli, Kak Anissa senang. Nah, itu namanya Kak Rini itu sebagai Kak Rini, Kak Yuli, Kak Anissa itu sebagai audiens. Dan saya berhasil menjangkau Kak Rini, Kak Yuli, Kak Anissa gitu kan. Akhirnya Kak Anissa follow gitu kan. Follow saya. Jadi awalnya aku nggak bisa ngejangkau, gara-gara konten aku bisa ngejangkau kalian bertiga gitu kan. Nah, berarti level nomor 1 saya berhasil menjangkau kalian. Selanjutnya, bagaimana saya menjaga kalian bertiga biar senang sama konten saya gitu kan. Nah, akhirnya saya menyuruh kalian tuh untuk follow akun saya gitu biar kalian nggak ketinggalan informasi tentang saya. Bahasanya kayak gitu. Gitu. Nah, oke, selanjutnya yang nomor 3, pengenalan brand atau produk gitu. Ketika kita FYP atau konten kita ngejangkau banyak orang atau istilahnya viral lah ya, otomatis kita sangat enak memasarkan produk gitu. Kayak misalnya nih, orang itu kalau dengar Dokter Cindy, biasanya tuh nggak jauh-jauh dari, oh yang punya Riglow ya gitu kan, ya nggak? Ya. Nah, sama halnya ketika kita berhasil ngebangun personal branding atau brand kita sebagai apalah gitu di TikTok, nah itu bakal ini orang ngebangun kayak misalnya teman-teman nih, teman-teman yang paling di sini kan udah sering nih ikut dengan saya Zoom bareng gitu kan, kita belajar bareng. Nah, paling teman-teman ketika saya Zoom ini otomatis teman-teman udah kenal saya lah ya, bahasanya kayak gitu. Nah, paling Ya. saya disebutkan ini Zoom-nya Mas Adil gitu kan, paling teman-teman pikirnya oh ini mentornya Riglau gitu kan, ya enggak gitu. Ya. Ya. Itu yang namanya branding gitu. Jadi ketika ada seseorang yang terkenal, oh kita tahu nih, oh ini orang yang ini gitu kan. Kayak misalnya nih, siapa lagi ya? Contohnya juga kayak gini nih, Pak Jokowi. Oh Pak Jokowi ini adalah seorang presiden, contoh kayak gitu, gitu kan.
gitu. Jadi kita udah tahu, oh dia itu ketika namanya terlintas kita udah tahu dia tuh basicnya apa, dia tuh aslinya mana gitu, gitu, gitu terkait tiga gitu. Nah selanjutnya ketika konten kita booming, manfaat selanjutnya adalah kita bisa populer, kita bisa terkenal gitu. Nah zaman dulu itu yang tadi saya katakan orang tuh terkenal ketika dia udah diundang di stasiun TV kan gitu kan, gitu. Zaman sekarang Ya. ketika kita membuat konten dan konten itu di zaman sekarang gampang banget tersebar luas gitu kan, gampang banget populer gitu kan. Nah itu enaknya ketika kita menggunakan platform kayak TikTok, Instagram gitu kan. Bahkan kebanyakan sekarang tuh kayak orang yang satu atau dua kontennya viral aja itu udah bisa merubah banget hidupnya gitu kan. Kalau di zaman sekarang itu yang sempat ngetren siapa ya itu namanya? Siapa ya namanya yang sempat ngetren? Farel ini yang Wongko Kene, tahu nggak teman? Kok, Kojo banding nah, ke. dia kan awalnya ini terkenalnya lewat TikTok dulu itu dulu. Gara-gara TikTok itu orang pada tahu ketika namanya Farel disebut, oh dia tuh ini penyanyinya Wongko Kene gitu kan, gitu. Terus siapa lagi yang sempat ngetren? Kalau di ini sih di generasi saya sih, yang sempat ngetren itu yang ini namanya Alif Chapmek gitu kan. Dia tuh karakteristiknya kayak apaan tuh? Dia kayak niru film Dilan gitu. Tapi Dilan ini populernya di angkatan saya gitu kan. Jadi kalau teman-teman nggak tahu ya wajar. Soalnya target pasarnya film ini ya umur-umur remaja gitu. Terus apalagi ya sih yang sempat viral? Apa ya? Tahu ini nggak teman-teman? Siapa sih nama itu yang ini adalah Krepes Mursyid. Nah, Mursyid. Tahu nggak yang kayak lezat dan bergizi? Pernah dengar nggak? Ada yang tahu Mursyid lezat dan bergizi? Biasanya dia pakai slogannya kayak gitu. Saya dengarnya Farel sama Cepmek doang. Nah, itu udah termasuk sih nggak apa-apa lah ya gitu. Nah, itu kan orang-orang yang dia famous atau terkenalnya gara-gara TikTok dan semenjak dia terkenal, anggaplah si Farel Wongkokene. Jadi ketika ada bahkan si Farel kan sempat nyanyi depannya Pak Jokowi pas ulang tahun Indonesia yang sebelum ini gitu kan gitu. Iya, betul. Di TikTok gitu. Gara-gara dia bisa meraih popularitas lewat TikTok gitu. Tuh. Terus manfaat yang kelima itu lebih menghemat biaya pemasaran gitu. Nah, tadi yang saya jelaskan di awal, ketika kita mau konten kita banyak ditonton ada dua caranya. Yang pertama kontennya berkualitas, yang kedua kita ngebayar lewat platform tersebut. Nah, kalau kita bayarnya otomatis kan ya namanya ngebayar kita ngeluarin budget gitu kan. Tapi kalau kita berhasil dengan cara yang organik, tentunya kita gratis dan dapat penghematan biaya promosi itu sangat menguntungkan bagi kita gitu. Oke, terkait dengan manfaat FVP, ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Ada yang mau didiskusikan? Nggak ada ya? Belum. Belum ya? Belum. Oke, bentar. Eh, kira-kira teman-teman ini tertarik nggak sih membuat konten gitu? Mau. Tertarik ya? Tertarik. Kalau tertarik, saya mau ajarin teman-teman caranya dari nol. Dan biasanya tuh kendalanya ini, orang tuh nggak tahu mau buat konten apa. Jadi nanti saya mau ngajarin teman Betul. biar nggak pusing buat konten apa, cara rekamnya gimana, ngeditnya gimana gitu. Iya, betul. Dengan cara Mau yang Kak Adil, mau. sederhana banget gitu dan gampang dipraktekkan lah ya tentunya gitu. Mau. Aku mikir dulu, aku ada satu yang ngeganjal nih gitu kan, gitu. Kira-kira aku kalau ngajarkan ke teman ini, aku selalu mikir gini, berguna nggak ya gitu. Dalam artian kepake nggak ya buat mereka gitu. Aku kadang mikirnya suka kayak gitu kak gitu. Apakah ini cocok nggak ya? Aku ajarin gitu. Gitu. Berarti ketika aku ajarin kayak gini, teman-teman mau nggak mau harus praktek dong gitu. Iya, sekalian buat dagang. Buat ya dagang The Glow. Iya. Oke. Berarti sampai manfaat FVP aman ya. Nah ini kita ngebahasnya sebenarnya nggak TikTok aja sih, cuman kita lebih fokus ke ini dulu.
ngejadiin TikTok. Jadi sebenarnya platform kan ada banyak tuh. Ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada TikTok gitu. Nah, karena yang lagi hype-nya itu, yang lagi trennya itu TikTok, ya udah kita fokus ke TikTok dulu. Walaupun platform kayak apa ya, kayak Instagram, Facebook itu mirip-mirip kok caranya kita pakai di TikTok gitu. Tapi kita fokus ke TikTok karena lagi terkenal, lagi naik-naiknya lah gitu kan gitu. Nah, kita bahas dulu nih dari demografi pengguna TikTok di Indonesia gitu kan. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini tuh rata-rata pengguna salah skip. Nah, ternyata tuh rata-rata di sini pengguna TikTok terbanyak itu dari umur 18 tahun sampai 24 gitu kan. Paling banyak dia menduduki peringkat ke-40% gitu kan di Indonesia gitu. Nah, selanjutnya yang kedua diduduki sama umur 25 sampai 34 gitu. Nah, kalau di sini saya pengen tahu umurnya teman-teman di sini berapa? Oh, 40. Berapa? 40. Malu, 40 malu. ya. Oke. Berarti kalau kita lihat di sini berarti data saya benar kan? Kalau sekitar 35 sampai 44 itu kan dia datanya kan di ini, di 8%. Dikit gitu. Jadi ketika teman-teman nggak paham TikTok berarti wajar dong di sini. Berarti data saya akurat dong gitu kan? Ya nggak? Betul Iya, kan? betul. Nah, begitu. Jadi ternyata pengguna TikTok di Indonesia itu umurnya sekitaran 18 sampai 34 tahun gitu. Teman-teman kalau udah Iya, umur 40 tahun berarti nggak masuk di sini gitu. iya nggak ada, umur saya nggak ada di situ. Tuh, berarti wajar lah ya teman-teman kalau ini nggak ini. Cuman sekalipun kita nggak ada umurnya di sini, tapi ketika teman-teman di umur kayak segini bisa menguasainya, itu bakal menjadi nilai lebih buat teman-teman gitu. Oke, lanjut. Nah, kenapa sih saya mulainya dari kita memahami karakteristiknya pengguna TikTok gitu kan? Kayak kita harus tahu umurnya berapa, selanjutnya kita bahas demografinya, pekerjaannya kayak gimana gitu. Kenapa Makasih. jadi kayak gitu? Karena kedepannya ketika Udah kita lagi membuat ini. konten, teman-teman tahu arahnya kemana gitu kan? Ketika teman-teman udah tahu targetnya di mana ya, ibarat gini, kita punya senjata nih, kita anggaplah punya pemanah gitu kan. Ketika kita udah tahu arahnya kemana, kita udah enak banget nembak ngebidiknya ke arah mana gitu. Sama halnya dengan ini TikTok, ketika kita pengen ngebuat konten, paling penting itu kita udah tahu dulu, oh ternyata tuh umurnya sekitar tadi 18 sampai 30-an gitu kan. Berarti konten-konten apa sih yang biasanya disukai umur segitu gitu, bahasanya kayak gitu gitu. Terus biasanya kita juga tahu status pekerjaannya mereka tuh apa gitu. Ternyata ada yang sebagai pekerja tetap gitu kan, ada yang freelance, ada yang mahasiswa, part time, pengangguran, orang tua atau ibu rumah tangga gitu, ada pensiun dan lain-lain. Dan yang paling banyak di sini adalah pekerja tetap dan freelance gitu. Berarti nanti kalau kita mau gampang menangin TikTok ya udah, kita mau membuat konten yang relate di umur 18 sampai 30-an dan temanya harus cocok di pekerja tetap sama freelance. Freelance itu adalah kerja remote gitu, kerja dari rumah, WFH gitu. Gitu. Nah, biasanya tuh pengguna TikTok di Indonesia itu dia menonton video 95% itu dari FYP mereka gitu kan. Gitu. FYP itu yang dari halaman ini. Ini saya coba contohkan. Nah, ini ya, ketika saya baru buka TikTok di sini, bentar saya arahin kamera saya. Oke. Ketika saya baru buka TikTok di sini, silau. Ya udah nggak apa-apa. Ketika saya buka TikTok di sini gitu kan. Gitu. Nah, biasanya tampilan utama yang kayak gini nih disebut dengan tampilan FYP, tampilan compact, tampilan for your pack gitu. Jadi ketika kita udah tampilan kayak gini, biasanya orang cenderung nonton konten-konten yang berada di sini gitu. Gitu. Nah, karakteristiknya orang Indonesia itu dia suka nonton konten-konten yang lagi ngetren, yang lagi viral, bahasanya kayak gitu kan. Terus 66%-nya ketika konten itu viral, mereka like, mereka suka, mereka kasih love di konten tersebut gitu kan. Gitu. Nah, selanjutnya mereka kalau suka Nah, selanjutnya mereka kalau suka sama konten itu, mereka biasanya kasih komentar
Dan itu potensi di sini orang ngasih komentar itu sangat kecil banget. Hanya 17% gitu kan. Itu artinya kecil banget lah gitu. Logikanya gini, ketika ada konten di sini nih, anggaplah ini adalah sebuah konten gitu kan. Gitu. Yang nonton ada 100 orang gitu lah bahasanya kan. Yang nonton ada 100 orang nih. Yang nge-like konten itu paling 66 orang gitu kan. Yang ngasih komentar paling 17 orang. Makin kecil gitu kan. Nah, yang nge-share itu ada sekitar 24. Jadi biasanya kalau ada konten-konten yang relate sama kita, lucu, anggaplah konten lucu atau informasi gitu kan. Atau biasanya kalau di kalangan emak-emak tuh dia suka menebarkan yang namanya berita gitu kan. Biasanya kalau kita lihat berita, biasanya kita sebar ke teman-teman kita, hati-hati lo lewat sini, kemarin di sini ada kasus kayak gini loh gitu kan. Biasanya kita sebar ke grup, apakah itu grup perumahan kita atau sesama tetangga aja kita gitu. Gitu. Nah, kalau kontennya itu bagus, biasanya kita download dan kita posting ulang gitu. Nah, ini kebiasaannya pengguna TikTok gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau didiskusikan? Belum. Oke. Karena ini lumayan panjang, mungkin saya mau ngelanjutinnya minggu depan aja gitu kan. Tapi sebagai PR, karena ini kedepannya kita ngebahas tentang konten konten yang cocok sama kita apa. Jadi kita kedepannya nggak langsung jualan reglow, ada trik dan tipsnya juga. Nah, sebelum masuk ke itu, saya rasa itu bakalan lumayan berat bagi teman-teman yang belum punya aplikasinya gitu. Nah, agar teman-teman gampang, saya pengen ngasih tugas teman-teman download TikTok dulu gitu. Download TikTok, habis itu mungkin teman-teman luangkan waktu sekitar 10 menit aja nggak apa-apa. 10 menit tonton konten di TikTok, habis itu nanti kita Zoom bareng, teman-teman ceritakan bagaimana pengalaman teman-teman nonton menggunakan TikTok gitu. Gitu aja sih dulu, soalnya ketika saya ngejelasin nanti ini makin dalam dan teman-teman belum terlalu, jadi sebenarnya di sini ada yang kayak apa ya, kayak video beberapa ini fiturnya dari TikTok gitu kan, dan saya nggak bisa powerful menjelaskan